Oke, baik. Selamat siang Bapak Clemens dan kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 5 yang berjudul The Political, Legal, and Regulatory Environment. Sebelum presentasinya dimulai, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Hutmana Hafiz Ataki, lalu Brenda Samantha Halim, selanjutnya ada Fernando Gratia Omnistera, lalu Afifah Salma, dan yang terakhir Jessica Angelica Pang. Oke, di next. Nah, berikutnya ada learning objectives dari chapter 5, yaitu yang pertama, understand the element of a country's political environment that can impact global marketing activities. Lalu yang kedua, define international law and describe the main types of legal systems found in different parts of the world. Lalu yang ketiga, understand the most important business issues that can lead to legal problems for global marketers. Lalu yang keempat, describe the available alternatives for conflict resolution and dispute settlement when doing business outside the home country. Lalu yang kelima, in general terms, outline the regulatory environment in the European Union. Next. Selanjutnya, saya akan membahas subbab dari the political environment, yaitu 5.1. Boleh di next. Kegiatan pemasaran global terjadi dalam lingkungan politik, lembaga pemerintah, partai politik, dan organisasi yang dilalui oleh masyarakat suatu negara dan penguasa yang menjalankan kekuasaannya. Setiap bangsa juga memiliki budaya politik yang mencerminkan kepentingan relatif dari pemerintah dan sistem hukum dan memberikan konteks di mana individu dan perusahaan memahami hubungan mereka dengan sistem politik. Selanjutnya, nation states and sovereignty, yaitu kedaulatan dapat didefinisikan sebagai otoritas politik tertinggi dan independen. Banyak pemerintah di negara berkembang melakukan kontrol atas pembangunan ekonomi negara mereka dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan proteksionis. Ada yang berpendapat bahwa integrasi pasar global mengikis kedaulatan ekonomi nasional. Sumber daya utama pemerintah adalah kekuatan, dan kami telah melihat berulang kali bahwa tekad pemerintah dapat diatasi dengan serangan terus-menerus dari pasar. Di Euro, masing-masing negara menyerahkan hak mereka atas mata uang nasional, standar produk sebagai imbalan atas akses pasar yang lebih baik. Boleh di next. Selanjutnya yaitu political risk. Risiko perubahan lingkungan politik atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan menguntungkan. Ketika risiko politik yang dirasakan tinggi, suatu negara akan mengalami kesulitan menarik investasi asing langsung. Beberapa contoh risiko politik itu meliputi pertama yaitu perang, lalu keresahan sosial, terpecah-pecah berdasarkan bahasa, etnis, dan atau kelompok agama. Lalu transfer politik yang tertib, kekerasan bermotif politik, sengketa internasional, perubahan orientasi pemerintah atau pro-bisnis, kondisi sosial atau kepadatan penduduk dan distribusi kekayaan, korupsi, nepotisme, kejahatan, biaya tenaga kerja, diskriminasi pajak, kontrol pertukaran atau hambatan tarif, ketergantungan pada dan atau pentingnya kekuatan musuh utama, dan yang terakhir pembatasan pemulangan. Lalu selanjutnya adalah taxes atau pajak. Pemerintah mengandalkan pendapatan pajak untuk mendanai layanan sosial, untuk mendukung pasukan militer mereka, dan untuk menutupi pengeluaran lainnya. Sayangnya, kebijakan perpajakan pemerintah atas penjualan barang dan jasa seringkali memotivasi perusahaan dan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar pajak. Perpajakan yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan pasar gelap dan belanja lintas batas aktivitas geografis yang beragam. Dari korporasi global juga mengharuskan perhatian khusus yang diberikan pada undang-undang perpajakan. Perusahaan seperti Amazon, Google, dan Apple berupaya membatasi kewajiban pajak dengan mengalihkan lokasi pendapatan. Selanjutnya yaitu seizure of assets, yaitu pengambil alihan tindakan pemerintah untuk mencabut kepemilikan perusahaan atau investor asing. Kompensasi harus diberikan dengan cara yang cepat, efektif, dan memadai. Penyitaan terjadi ketika tidak ada kompensasi yang diberikan. Nasionalisasi pemerintah mengambil kendali atas beberapa atau semua perusahaan di seluruh industri yang dapat diterima. Menurut hukum internasional, jika yang pertama memenuhi tujuan publik, yang kedua yaitu termasuk pembayaran yang memadai. Next. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya international law. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai aturan dan prinsip yang dianggap mengikat oleh suatu negara. Hukum internasional berkaitan dengan properti, perdagangan, imigrasi, dan bidang lainnya, yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara. Hukum internasional hanya berlaku jika negara bersedia memikul seluruh hak dan kewajiban di bidang tersebut. Pada awalnya, hukum internasional pada dasarnya merupakan campuran dari perjanjian kode etik dan kesepakatan. Seiring dengan tumbuhnya perdagangan antar negara, ketertiban dalam unsur perdagangan menjadi semakin penting. Undang-undang tersebut pada awalnya hanya mengatur negara sebagai sebuah entitas. Namun semakin banyak undang-undang yang menolak gagasan bahwa hanya negara yang dapat tunduk pada hukum internasional. Baik, next. Sejalan dengan berkembangnya kumpulan kasus hukum internasional pada abad ke-20 dan ke-21, organisasi-organisasi peradilan internasional yang baru telah berkontribusi terhadap terciptanya aturan hukum internasional yang mapan. Pengadilan Permanen Peradilan Internasional yaitu 1920 sampai 1945. Kemudian ada Mahkamah Internasional yang merupakan badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didirikan pada tahun 1946, dan Komisi Hukum Internasional yang didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1947. Oke, next. Mahkamah yang fungsinya untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional perselisihan yang diajukan kepadanya akan menerapkan yang pertama itu ada konvensi internasional, baik bersifat umum maupun khusus, yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara peserta. Kemudian yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti praktek hukum yang diterima sebagai hukum. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Dan yang keempat atau terakhir yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 59, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para humas yang paling berkualifikasi tinggi dari berbagai negara sebagai sarana tambahan untuk menentukan aturan-aturan hukum. Oke, selanjutnya common law versus civil law. Hukum perdata internasional adalah kumpulan hukum yang berlaku pada perselisihan yang timbul dari transaksi komersial antara perusahaan dari negara yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan, undang-undang yang mengatur perdagangan muncul secara bertahap, yang menyebabkan perpecahan besar dalam sistem hukum di berbagai negara. Negara hukum perdata adalah negara yang sistem hukumnya mencerminkan konsep dan prinsip struktural Kekaisaran Romawi pada abad ke-6. Jepang, Korea, Thailand, Indo, Cina, Taiwan, dan Tiongkok merupakan yurisdiksi hukum perdata. Di negara hukum adat, banyak perselisihan diselesaikan dengan mengandalkan otoritas keputusan atau kasus peradilan di masa lalu. Sistem hukum common law didasarkan pada konsep preseden, kadang-kadang disebut tetapan desis. Preseden adalah anggapan bahwa keputusan pengadilan di masa lalu mengenai suatu permasalahan tertentu mengikat pengadilan ketika permasalahan yang sama diajukan kemudian. Negara-negara yang menganut sistem common law seringkali mengandalkan kodifikasi dalam bidang-bidang tertentu. Uniform Commercial Kode Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Namun, kode etik ini bukanlah pernyataan yang menyeluruh dan sistematis seperti yang terdapat di negara-negara yang menganut sistem hukum perdata. Di negara common law, perusahaan didirikan secara hukum oleh otoritas negara. Di negara-negara hukum perdata, kontrak antara dua pihak atau lebih yang bertanggung jawab penuh atas tindakan perusahaan membentuk suatu perusahaan. Oke, next. Islamic law. Dalam hukum Islam, syariah yang adalah aturan komprehensif yang mengatur perilaku umat Islam di semua bidang kehidupan termasuk bisnis. Kode ini berasal dari dua sumber. Yang pertama itu ada Al-Quran, kitab suci yang
ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan catatan wahyu yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Sumber kedua adalah hadis yang didasarkan pada kehidupan, perkataan, dan praktik Muhammad. Secara khusus, hadis menguraikan produk dan amalan yang haram atau dilarang. Perintah dan instruksi yang terdapat dalam Al-Quran dapat dianalogikan dengan hukum kode. Pedoman hadis sesuai dengan hukum adat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 5.3 Sidestepping Legal Problems Important Business Issues. Boleh di next. Selanjutnya ada jurisdiction. Personel perusahaan yang bekerja di luar negeri harus memahami sejauh mana mereka tunduk pada yurisdiksi pengadilan negara tuan rumah. Yurisdiksi berkaitan dengan pemasaran global sejauh menyangkut kewenangan pengadilan untuk memutuskan jenis permasalahan tertentu yang timbul di luar batas negara atau untuk menjalankan kekuasaan atas individu atau entitas dari negara lain. Kawasan perusahaan asing yang bekerja di Amerika Serikat harus memahami bahwa pengadilan Amerika mempunyai yurisdiksi sepanjang perusahaan tersebut dapat dibuktikan melalui bisnis di negara bagian di mana pengadilan tersebut berada. Pengadilan dapat memeriksa apakah perusahaan asing tersebut memiliki kantor, menjalankan bisnis, mengelola rekening bank atau properti lainnya, atau memiliki agen atau karyawan lain di negara bagian yang bersangkutan. Boleh di next. Selanjutnya, intellectual property, patent, trademarks, and copyrights. Paten dan merek dagang yang dilindungi di satu negara belum tentu dilindungi di negara lain, sehingga pemasar global harus memastikan bahwa segala bentuk kekayaan intelektual terdaftar di setiap negara tempat bisnis dijalankan. Paten adalah dokumen hukum formal yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu penemuan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya penemuan ini mewakili lompatan inventif yang baru atau tidak jelas. Pelanggaran kekayaan intelektual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pemalsuan adalah penyalinan dan produksi suatu produk secara tidak sah. Produk palsu atau imitasi asosiatif menggunakan nama produk yang sedikit berbeda dari merek terkenal namun cukup mirip sehingga konsumen akan salah mengira produk tersebut sebagai produk asli. Jenis pemalsuan lainnya adalah pembajakan, penerbitan atau reproduksi karya berhak cipta tanpa izin. Pemalsuan dan pembajakan sangat penting dalam industri seperti film, rekaman musik, perangkat lunak komputer, dan penerbit buku teks. Perusahaan-perusahaan di industri ini menghasilkan produk yang dapat dengan mudah diduplikasi dan didistribusikan secara massal. Boleh di next. Selanjutnya ada antitrust. Undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat dan negara-negara lain dirancang untuk memerangi praktik bisnis yang membatasi dan mendorong persaingan. Badan-badan seperti Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Adil (STC) Jepang, dan Komisi Eropa menegakkan undang-undang anti-monopoli. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa tekanan persaingan global telah mengakibatkan meningkatnya kejadian penetapan harga dan kolusi antara perusahaan. Serangkaian tindakan anti-monopoli yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perusahaan asing baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat melanggar hukum internasional serta kedaulatan negara lain. Undang-undang anti-monopoli Amerika Serikat merupakan warisan dari era penghancuran kepercayaan pada abad ke-19 dan dimaksudkan untuk mempertahankan persaingan bebas dengan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi. Undang-undang Sherman tahun 90 melarang praktik bisnis tertentu yang bersifat membatasi, termasuk menetapkan harga, membatasi produksi, mengalokasikan pasar, dan terlibat dalam skema lain yang dirancang untuk membatasi atau menghindari persaingan. Undang-undang ini berlaku terhadap aktivitas perusahaan Amerika Serikat di luar wilayah Amerika Serikat serta perusahaan asing yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Boleh di next.
Selanjutnya ada licensing and trade secret. Lisensi adalah perjanjian kontrak di mana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tidak berwujud lainnya, dengan imbalan pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Undang-Undang Amerika Serikat tidak mengatur proses perizinan seperti halnya Undang-Undang Transfer Teknologi di UE, Australia, Jepang, dan banyak negara berkembang. Durasi perjanjian lisensi dan jumlah royalti yang dapat diterima perusahaan dianggap sebagai masalah negosiasi komersial antara pembeli lisensi dan penerima lisensi, dan tidak ada batasan pemerintah mengenai pengiriman royalti ke luar negeri. Pertimbangan penting dalam pemberian lisensi mencakup aset apa aja yang dapat ditawarkan perusahaan untuk mendapatkan lisensi, bagaimana menentukan harga aset tersebut, dan apakah hanya memberikan hak untuk membuat produk atau hak untuk menggunakan dan juga menjual produk tersebut. Hak untuk mensublisensikan adalah isu penting lainnya, seperti halnya perjanjian distribusi, keputusan, dan juga harus dibuat mengenai pengaturan eksklusif atau non-eksklusif dan luas wilayah penerima lisensi. Boleh di next. Selanjutnya ada bribery and corruption, legal and ethical issues. Penyuapan adalah praktik bisnis korup yang menuntut atau menawarkan suatu jenis pertimbangan, biasanya dalam bentuk pembayaran tunai ketika menegosiasikan kesepakatan bisnis. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing merupakan warisan skandal Watergate pada masa kepresidenan Richard Nixon. Dalam penyelidikan, jaksa penuntut khusus Watergate menemukan bahwa ratusan perusahaan Amerika telah melakukan pembayaran yang dirahasiakan kepada pejabat asing dengan jumlah total ratusan juta dolar. Beberapa pengkritik mengecam tindakan ini sebagai bentuk imperialisme moral yang disesalkan. Persoalannya adalah kedaulatan ekstrateritorial hukum Amerika Serikat menuntut para pengkritik ini salah untuk memaksakan hukum standar, nilai-nilai, dan adat istiadat Amerika Serikat pada perusahaan-perusahaan dan warga Amerika di seluruh dunia. Seperti yang dikemukakan oleh seorang pakar hukum, kritik ini mempunyai satu kelemahan mendasar. Tidak ada negara yang undang-undangnya membenarkan penyuapan terhadap penjabat pemerintah. Oleh karena itu, standar yang ditetapkan oleh FCPA setidaknya pada prinsipnya juga memiliki oleh negara-negara lain. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan bagian keempat, yaitu resolusi konflik, penyelesaian sengketa, dan litigasi. Berikutnya. Konflik pasti muncul dalam dunia bisnis dimanapun, namun hal ini sangat mungkin terjadi ketika budaya yang berbeda bersatu untuk membeli, menjual, membangun usaha patungan, bersaing, dan bekerja sama di pasar global. Selain itu, masalah mungkin timbul dari perbedaan prosedur yang berkaitan dengan penemuan. Intinya, penemuan adalah proses memperoleh bukti untuk membuktikan klaim dan menentukan bukti mana yang dapat diterima di negara mana, dalam kondisi apa. Komplikasi lebih lanjut adalah kenyataan bahwa keputusan yang dijatuhkan di pengadilan di negara lain mungkin tidak dapat dilaksanakan di negara asal. Karena semua alasan ini, banyak perusahaan lebih memilih untuk melakukan arbitrase sebelum melanjutkan ke litigasi. Berikutnya. Alternatif litigasi untuk penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah suatu proses negosiasi yang kedua pihak telah berkomitmen untuk menggunakannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Ini adalah proses yang adil dalam arti bahwa pihak-pihak yang menggunakan menciptakannya sendiri. Umumnya, arbitrase melibatkan sidang para pihak di hadapan panel beranggotakan 3 orang. Masing-masing memilih satu anggota panel, dan kedua anggota panel tersebut kemudian memilih anggota ketiga. Panel memberikan keputusan yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak untuk dipatuhi. Perjanjian terpenting mengenai arbitrase internasional adalah Konferensi New York tentang pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing tahun 1958, juga dikenal sebagai Konvensi New York. Perjanjian tersebut saat ini
memiliki 157 negara penandatangan, termasuk Tiongkok. Kerangka kerja yang dibuat oleh Konvensi New York penting karena beberapa alasan. Pertama, ketika para pihak mengadakan perjanjian yang mengatur arbitrase internasional, negara-negara penandatangan dapat menepati janji para pihak untuk menggunakan arbitrase. Kedua, setelah arbitrase berlangsung dan para arbiter mengambil keputusan, para pihak yang menandatangani mengakui dan dapat melaksanakan putusan tersebut. Ketiga, para penandatangan sepakat bahwa terdapat keterbatasan alasan untuk menentang keputusan arbitrase. Alasan yang diakui berbeda dari banding biasanya yang diizinkan di pengadilan. Slide berikutnya. Beberapa firma dan pengacara yang tidak berpengalaman dalam praktik arbitrase komersial internasional menganggap klausul arbitrase dalam kontrak sebagai sekedar klausul lain. Namun ketentuan setiap kontrak berbeda dan oleh karena itu tidak ada dua klausul arbitrase yang sama. Selain lokasi dan bahasa, permasalahan lain yang terkait dengan proses arbitrase harus ditangani. Misalnya, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi paten sepakat dalam klausul arbitrase bahwa keabsahan paten tidak dapat diganggu-gugat, ketentuan tersebut mungkin tidak dapat diterapkan di beberapa negara. Hukum negara manakah yang akan digunakan sebagai standar ketidakabsahan? Menyelesaikan permasalahan ini di setiap negara akan sangat memakan waktu. Selain itu, dapat mempersalahan penerimaan. Secara hukum, pengadilan AS harus menerima keputusan arbiter dalam sengketa paten. Di negara lain tidak ada aturan umum mengenai penerimaan. Slide berikutnya. Untuk mengurangi penundaan karena permasalahan yang disengketakan, seorang ahli menyarankan untuk menyusun klausul arbitrase dengan spesifik mungkin. Tujuannya untuk membantu pengadilan arbitrase untuk mengetahui niat para pihak. Selama beberapa dekade, arbitrase bisnis juga telah dipromosikan melalui pengadilan arbitrase internasional di Kamar Dagang Internasional ICC, www.icc.wbo.org, yang berbasis di Paris. ICC baru ini memodernisasi beberapa peraturan lamanya. Namun, karena organisasi ini terkenal, maka banyak kasus yang menumpuk di dalamnya. Secara keseluruhan, ICC mempunyai reputasi sebagai lembaga yang lebih lambat, lebih mahal, dan lebih rumit dibandingkan beberapa alternatif arbitrase lainnya. Ketika keterlibatan AS dalam perdagangan global meningkat secara dramatis selama periode pasca Perang Dunia Kedua, Asosiasi Arbitrase Amerika atau AAA juga dikenal sebagai lembaga yang efektif. Untuk menyelesaikan perselisihan pada tahun 1992, AAA menandatangani perjanjian kerjasama dengan pusat konsialisasi Beijing, Tiongkok. Slide berikutnya. Badan lain untuk menyelesaikan perselisihan adalah Institut Arbitrase Swedia dari Kamar Dagang Stockholm. Badan ini sering menangani perselisihan antar negara-negara Eropa Barat dan Timur dan telah mendapatkan kredibilitas atas pemerintahannya yang adil. Namun keputusan menguntungkan dari pengadilan arbitrase adalah satu hal, keputusan ditegakkan adalah hal lain. Alternatif arbitrase lainnya telah menjamur dan dalam beberapa tahun terakhir. Selain yang telah disebutkan, pusat arbitrase yang aktif terdapat di Vancouver, Hong Kong, Kairo, Kuala Lumpur, Singapura, Buenos Aires, Bogota, dan Mexico City. Institut Arbitrase Dunia didirikan di New York, Inggris. Layanan penasehat, konsolidasi dan arbitrase atau ACAS telah mencapai kesuksesan besar dalam menangani perselisihan industrial. Dewan Internasional untuk Arbitrase Internasional atau ACCA didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi arbitrase yang tersebar luas. Ia bertemu di lokasi berbeda di seluruh dunia setiap 4 tahun. Slide berikutnya. Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCITRAL, UNCITRAL URG juga merupakan kekuatan penting dalam bidang arbitrase. Aturan-aturannya kurang lebih telah menjadi standar karena banyak organisasi yang disebutkan di atas telah mengadopsi dengan beberapa modifikasi. Banyak negara berkembang misalnya sudah lama mempunyai prasangka buruk terhadap ACCA, AEA, dan organisasi negara maju lainnya. Perwakilan negara-negara berkembang berasumsi bahwa organisasi-organisasi tersebut akan bias dan berpihak pada perusahaan multinasional.
Oleh karena itu, negara-negara berkembang menuntut penyelesaian perselisihan melalui pengadilan nasional, hal yang tidak dapat diterima oleh banyak perusahaan multinasional. Slide berikutnya. Oke, saya Brenda. Di sini saya akan membahas mengenai subbab terakhir yaitu 5.5 itu tentang the regulatory environment atau regulasi lingkungan. Next. Lingkungan peraturan. Jadi pemasaran global itu terdiri dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menegakkan hukum atau penetapan pedoman dalam menjalankan bisnis. Badan-badan pengatur ini menangani berbagai masalah pemasaran, termasuk pengendalian harga, penilaian impor dan ekspor, praktik perdagangan, pelabelan, peraturan makanan, dan obat-obatan, kondisi kerja, perundingan bersama, konten iklan, dan praktik persaingan. Perjanjian Roma membentuk Komunitas Eropa atau biasa disingkat sebagai ISI. Nah, jadi ISI ini merupakan pendahulu Uni Eropa. Perjanjian ini menciptakan kerangka kelembagaan di mana Dewan atau Dewan Menteri itu berfungsi sebagai badan pengambil keputusan utama, dengan setiap negara anggota mempunyai perwakilan langsung. 3 lembaga utama komunitas lainnya itu adalah Komisi Eropa, Badan Eksekutif UE, Parlemen Eropa, Badan Legislatif, dan Pengadilan Eropa. Boleh di next. Sebuah badan yang relatif baru yang dikenal sebagai Dewan Eropa, entitas yang berbeda dari Dewan Menteri secara resmi dimasukkan ke dalam struktur kelembagaan Komisi Eropa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang tahun 1987. Nah, hal ini itu terdiri dari kepala negara anggota ditambah Presiden Komisi Eropa. Peran Dewan Eropa adalah menentukan pedoman politik umum bagi serikat pekerja dan memberikan arahan mengenai isu-isu terkait integrasi seperti serikat moneter, pemerintahan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang berharap untuk bergabung dengan UE saat ini telah menyelaraskan undang-undang mereka dengan undang-undang UE. Undang-undang, peraturan, arahan, dan kegiatan yang berasal dari Komisi UE itu harus diserahkan kepada Parlemen Eropa untuk mendapatkan pendapat dan kemudian diteruskan ke Dewan Eropa untuk diambil alih keputusan akhirnya. Boleh di next. Oke, di tabel 5.5 ini ada kasus terkini di Pengadilan Eropa atau Pengadilan Umum Uni Eropa. Nah, untuk negara penggugat terlibatnya itu yang pertama ada sopir taksi dari Spanyol atau Uber dari Amerika Serikat. Masalah yang terjadi adalah pengadilan memutuskan bahwa Uber adalah perusahaan transportasi. Uber ini berusaha untuk diklasifikasikan sebagai perusahaan teknologi. Lalu yang kedua ada Parfümerie Akzente, yaitu dari Jerman, atau Coty dari Amerika Serikat, yang dimana masalahnya adalah pengadilan menguatkan keputusan perusahaan produk kecantikan Amerika yang melarang distributor di Jerman menjual merek Coty di Amazon. Terus selanjutnya negara yang ketiga itu ada Uni Eropa atau Irlandia. Untuk masalah yang terjadi adalah Menteri Persaingan Uni Eropa, Margaret Vestager itu dia berusaha untuk memaksa Irlandia untuk mengumpulkan sebanyak 13 euro miliar pajak balik dari Apple. Nah, lalu selanjutnya ada
Facebook yang berasal dari Irlandia atau pendukung Privacy Max Term. Nah, jadi pada tahun 2015 itu pengadilan membatalkan Safe Harbor Act setelah publikasi dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden tentang pengawasan oleh Badan Keamanan Nasional AS. Nah, lalu selanjutnya ada Chocolade Fabricant Lindt dan Sprungli AG dari Swiss dan France Swiss Gum yaitu dari Austria. Jadi Lindt itu memasarkan kelinci pasca coklat yang dibungkus dengan kertas emas atau gold haze. Nah, yang merek dagangnya itu dimiliki oleh Lindt. Lindt itu menggugat Housewear atas pelanggaran merek dagang setelah perusahaan Austria tersebut mulai memasarkan kelinci berbungkus foil miliknya sendiri. Nah, Mahkamah Agung Austria meminta ECJ untuk memutuskan itikat buruk dalam masalah merek dagang. Nah, lalu untuk negara yang terakhir itu ada L'Oreal, yaitu dari Prancis, atau ada juga Bellur dari Prancis juga. Jadi untuk masalah yang terjadi adalah pemasar parfum L'Oreal itu menggugat saingannya Bellur sendiri karena memasarkan parfum tiruan yang meniru botol, kemasan, dan wangian merek L'Oreal. ECJ memenangkan L'Oreal dengan alasan bahwa kesamaan produk Bellur dengan L'Oreal itu merupakan keuntungan yang tidak adil. Pengadilan banding kemudian menguatkan keputusan ECJ. Boleh di next? Oke, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Untuk presentasinya saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang.